Sebelumnya kan kita berbicara mengenai nama Indonesia. Sekarang kita coba melihat sejarah nama bahasa Indonesia. Karena kebetulan kan ini beberapa hari lagi akan diadakan perayaan uh, Hari Sumpah Pemuda, ya, 28 Oktober. Nah, salah satu di dalam putusan Kongres Pemuda tahun 28 itu tentang ikrar berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, sekarang bagaimana ini uh, sejarahnya mengenai bahasa Indonesia sendiri? Nah, uh, data sejarah yang ada mengenai nama bahasa, ya, yaitu dalam hal ini bahasa Melayu, bahasa Melayu ya. Pertama kali yang pernah menulis ini uh, bahasa Melayu ini adalah Cornelis de Houtman dalam ekspedisi Belanda yang pertama tahun 1595 ya. Di mana di situ juru bahasanya adalah adiknya, yaitu Frederik de Houtman. Nah, ketika mereka mau menuju Hindia Timur, mereka singgah dulu di Madagaskar. Cukup lama mereka di situ, mungkin ada sekitar 6 bulan, itu untuk memperbaiki mesin, terus juga menambah perbekalan. Nah, di situ Frederik de Houtman menyusun semacam kamus kecil bahasa Melayu, karena mereka sudah tahu bahwa di Hindia Timur itu secara luas digunakan bahasa Melayu. Jadi mengapa harus di Madagaskar? Karena di Madagaskar ini sendiri ternyata ada kemiripan bahasa Madagaskar itu sebagian itu dengan bahasa Melayu. Jadi Frederik de Houtman di sini ingin memperkaya kamus bahasa yang mungkin dia bawa dari Eropa, yang barangkali itu sudah dihimpun sejak era Portugis. Nah, tetapi di era Portugis sendiri tidak, saya belum menemukan yang menyatakan nama bahasa Melayu. Tetapi baru Frederik de Houtman itulah di dalam buku kecil yang dia buat itu disebut bahasa Melayu. Nah, jadi pada saat itulah sebenarnya yang menyatakan bahasa yang digunakan di Hindia Timur itu secara luas namanya bahasa Melayu. Walaupun sebenarnya barangkali bahasa Melayu itu namanya mungkin sudah jauh di masa lampau nama itu ada, tapi di dalam catatan sejarah baru di saat di Madagaskar itu. Nah, kemudian Frederik de Houtman ini pada pelayaran yang kedua tahun 1599 dan juga dipimpin oleh Cornelis de Houtman, itu terjadi sedikit keributan atau mungkin perang di Aceh, termasuk di sini banyak ya pelaut Belanda yang meninggal ya, termasuk di sini para komandannya. Tetapi Frederik de Houtman itu selamat, tetapi dia ditangkap dan dia ditahan di penjara di Aceh. Nah, selama dia ditahan itu, kamus yang dulu dia buat di Madagaskar itu dia lengkapi, dan itu diselesaikannya selama di tahanan. Pada saat dia keluar tahun 1603, bahasa itu kamus itu yang sudah lengkap itu diterbitkan di Amsterdam. Nah,
Jadi kamus Frederick Dorman inilah yang digunakan oleh orang-orang VOC atau orang-orang Belanda selanjutnya itu, dari kamus itu. Sambil juga orang-orang VOC berikutnya itu memperkaya, kemudian juga memperbaiki kamus itu. Nah, lalu kemudian setelah sekian abad gitu ya, eh, ada seorang penulis Inggris di Bengkulu, William Marsden, Marsden. Nah, itu menyusun kamus bahasa Melayu lagi berdasarkan pengalamannya dan juga uh, penyelidikannya di daerah Sumatera, terutama di pantai barat. Nah, inilah yang disebut kamus Marsden dan diterbitkan tahun 1781. Nah, ini dianggap bahwa kamus Marsden ini lebih baik daripada kamus-kamus di era VOC. Tetapi setelah itu, ketika VOC sudah bubar dibentuk pemerintah Hindia Belanda, maka para pejabat atau juga tenaga-tenaga ahli yang didatangkan dari Belanda mulai menyusun kembali kamus bahasa Melayu ini. Nah, setelah itulah berkembang kamus bahasa kamus bahasa Melayu di era Hindia Belanda ini. Itu juga berlangsung barangkali mungkin sekitar 1 abad. Nah, bahasa Melayu yang ditulis, dinarasikan oleh orang-orang Belanda itu sebenarnya berawal dari bahasa Melayu yang digunakan orang di pasar, di pelabuhan, atau mungkin di jalanan. Ini sudah berbeda jika dibandingkan bahasa Melayu di berbagai daerah, apakah itu di Sumatera, di Semenanjung Malaya, sampai ke Maluku dan juga di pantai utara Jawa. Itu sudah berbeda. Jadi yang digunakan itu adalah bahasa Melayu di pasaran ini. Nah, bahasa Melayu yang di pasaran ini sudah banyak menyerap dari bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Nah, sedangkan bahasa-bahasa Melayu di berbagai daerah itu masih terkesan lebih murni menurut daerah masing-masing. Jadi nggak ada keseragaman. Nah, dari bahasa Melayu pasaran inilah di zaman era pemerintah Hindia Belanda dikembangkan dan terus diperkaya menjadi bahasa Melayu yang digunakan di Hindia Belanda. Artinya di Hindia Belanda, di wilayah yurisdiksi Hindia Belanda yang berbeda dengan di wilayah yurisdiksi Inggris. Nah, Inggris itu antara lain misalnya India, Australia, juga Semenanjung Malaya. Jadi yang dimaksud di sini bahasa Melayu ini di zaman era Hindia Belanda ini sudah melampaui dari bahasa-bahasa di daerah yang menggunakan dialek-dialek bahasa Melayu. Nah, salah satu yang sangat serius menyelidiki bahasa Melayu itu dalam bidang akademik adalah Charles Adrian van Ophuijsen. Nah, dia tahun 1903 itu kalau nggak salah itu menerbitkan tentang kitab bahasa Melayu dan yang juga di situ tentang tata bahasa Melayu. Nah, dia juga menggunakan ejaan tertentu di dalam penulisan. Lalu kemudian bahasa Melayu
di era Charles van Ophuijsen ini itu digunakan secara luas di Hindia Belanda karena bahasa Melayu yang digunakan di sekolah-sekolah rakyat atau juga di sekolah pemerintah menggunakan bahasa Melayu yang dikembangkan di zaman pemerintah Hindia Belanda ini dan juga oleh mahasiswa-mahasiswa yang studi di negeri Belanda. Jadi semuanya berinteraksi satu sama lain dan itulah yang membentuk bahasa Melayu yang digunakan secara luas dan juga secara umum baik oleh orang terpelajar, pelajar, mahasiswa maupun para pejabat adalah bahasa Melayu yang dikembangkan itu dan itu sudah jauh lebih lengkap atau lebih baik jika dibandingkan dialek-dialek bahasa Melayu yang ada di berbagai daerah. Nah, kemudian seperti pembicaraan kita sebelumnya itu tentang nama Indonesia, itu bermula tahun 1917 pada saat Kongres Mahasiswa di Belanda. Nah, jadi nama Indonesia ini terus berkembang, maksudnya terus digunakan secara luas. Nama Indonesia itu apakah nama perhimpunan maupun nama-nama perusahaan, maka pergerakan mahasiswa itu makin lama makin meningkat sehingga ada upaya-upaya dari kalangan yang terpelajar untuk membuat satu persatuan nasional. Nah, persatuan nasional ini sudah mulai muncul. Nah, pergerakan mahasiswa yang ada di Belanda itu juga menjadi satu motor utama. Nah, kemudian mulailah muncul upaya persatuan di Hindia Belanda, di Batavia. Yang pertama adalah ketika berbagai golongan ya, mempersatukan diri namanya dengan membuat organisasi di Batavia tahun 1925 yang di dalamnya itu selain orang pribumi juga ada orang Cina dan juga ada orang Indo, tetapi tidak termasuk orang Belanda. Orang Indo yang dimaksud di sini adalah orang-orang peranakan Eropa yang sudah merasa orang Indonesia. Nah, itu tahun 25. Nah, kemudian sejak itu organisasi apa tadi yang dimaksud dengan persatuan itu termasuk di sini tokoh-tokoh pers pribumi dan juga pers orang Cina. Lalu kemudian para pemuda masih pada tahun itu mulai merencanakan untuk melakukan suatu kongres. Kongres ini yaitu mengundang berbagai organisasi pemuda seperti misalnya Jong Sumatera, kemudian kaum Betawi, Jong apa Sundan, dan juga Jong Japa dan sebagainya. Dan itulah yang dilakukan Kongres Pemuda tahun 1926. Nah, yang menjadi ketua kongres ini adalah Muhammad Tabrani dan wakilnya adalah Bahdar Johan. Bahdar Johan ini dia dari kalangan mahasiswa dan kebetulan juga dia adalah ketua Jong Sumatera.
Sedangkan Muhammad Tabrani ini, eee, dia adalah, ketua organisasi jurnalistik Indonesia. Dia kebetulan adalah, pemimpin redaksi dari surat kabar berbahasa Melayu, Hindia Baru. Jadi di dalam kongres itulah, berbagai aspek dibicarakan, eee, terutama tentang isu-isu terbaru, termasuk isu bagaimana, tentang peran perempuan. Nah, yang penting dalam konteks bahasa ini, yang digunakan di dalam kongres itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang di Hindia Belanda, yang sudah berlaku umum tadi dan, apa namanya, menyeluruh di Hindia Belanda. Jadi bahasa yang digunakan bukan bahasa Belanda, tetapi bahasa Melayu itu. Tetapi, mungkin ada yang berpendapat bahwa penamaan bahasa Indonesia itu muncul pada saat Kongres tahun 26 ini. Sebenarnya tidak ada indikasi dalam Kongres tahun 26 ini nama bahasa Indonesia itu muncul di dalam Kongres, dan sama sekali sebenarnya tidak ditemukan membicarakan bahasa itu, tetapi yang dibicarakan di situ adalah isu-isu yang terkait dengan uh, hal yang perlu diperjuangkan oleh para kaum muda, termasuk seperti tadi, bagaimana memupuk persatuan, kemudian pentingnya peranan pendidikan, juga partisipasi perempuan. Jadi belum ada di kongres ini sebenarnya yang membicarakan uh, pembentukan organisasi atau federasi dari para pemuda, tetapi lebih kepada mengumpulkan berbagai organisasi pemuda itu untuk membicarakan isu-isu yang ada. Tetapi nama bahasa Indonesia di luar sebenarnya sudah mulai diapakan gitu ya, dikemukakan, terutama para orang-orang terpelajar. Misalnya mereka menyatakan bahasa Melayu yang diperuntukkan untuk tanah Indonesia. Tetapi di sini belum dinyatakan dengan perkataan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Melayu yang dipergunakan di tanah Indonesia. Artinya bahasa Melayu yang berkembang tadi sejak era pemerintah Hindia Belanda itu, ya. Nah, itu yang dianggap bahwa sudah mulai muncul nama bahasa Indonesia itu, tetapi tidak di dalam kongres. Nah, kemudian setelah kongres ini, eskalasi politik di Hindia Belanda ini makin lama makin meningkat. Apakah di Batavia, di kota-kota besar di Jawa, maupun di mahasiswa yang ada di negeri Belanda. Nah, di sini sudah mulai pembicaraan-pembicaraan umum bahwa adanya keinginan persatuan ini di antara orang-orang Indonesia yang berbeda-beda organisasi. Jadi udah ada motivasi untuk menyatukan. Apakah itu di golongan senior seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, maupun di golongan muda atau juga di golongan terpelajar. Maka salah satu di sini yang muncul adalah ketika mulai ada namanya yang menggunakan perhimpunan dengan nama Indonesia, yaitu
Persatuan Indonesia yang didirikan ya di Bandung bulan September tahun 26. Artinya setelah Kongres Pemuda yang pertama. Nah, ini pendirinya adalah Sartono Anwar. Nah, kemudian mulailah muncul keinginan yang lain untuk menggunakan uh, upaya persatuan ini dengan dibentuknya apa namanya di Batavia pada bulan Juli tahun 1927 dibuat satu federasi dari organisasi-organisasi kebangsaan ya, yang namanya disebut di sini adalah Permufakatan Perhimpunan Kebangsaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI. Jadi itulah salah satu yang pertama boleh dikatakan yang membentuk federasi. Federasi ini artinya menghimpun semua organisasi-organisasi kebangsaan di dalam satu wadah. Nah, sementara waktu di Kongres Pemuda tahun 26 itu belum ada wadah federasi ini, itu masih sendiri-sendiri. Nah, lalu kemudian sejak dibentuknya PPKI ini bulan 7, maka lalu di Bandung pada kongres yang pertama ya diformalkan PPKI ini menjadi federasi nasional. Termasuk di dalamnya di situ adalah Perhimpunan Nasional Indonesia yang didirikan di Bandung oleh Soekarno dan kawan-kawan. Kemudian juga ada Pasundan, ada kaum Betawi, ada juga di situ Jong Sumatera, ya. Jadi disitulah muncul federasi itu. Lalu kemudian akan diadakan suatu kongres PPKI yang akan dilaksanakan pada bulan September tahun 28. Nah, pada saat yang bersamaan ini pada golongan para pemuda dari organisasi-organisasi pemuda itu juga ada keinginan untuk melakukan kongres pemuda. Jadi kongres pemuda ini merupakan kelanjutan dari kongres pemuda di tahun 26. Tetapi kongres pemuda yang baru ini tidak merujuk ke tahun 26, tetapi dia secara horizontal mengikuti dinamika politik yang ada. Yang pertama, karena sudah terbentuknya federasi organisasi kebangsaan di golongan senior, maka para pemuda ini berupaya juga untuk menghimpun ya para pemuda itu yang tergabung dari berbagai organisasi kepemudaan itu. Nah, maka dibentuklah satu panitia untuk melakukan kongres pemuda ya, yang antara lain anggota komite ini adalah ketuanya adalah Subondo, itu dari organisasi Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI. Dia yang menjadi ketuanya, sedangkan yang menjadi sekretarisnya adalah Muhammad Yamin dari Jong Sumatera. Nah, kemudian yang menjadi bendaharanya adalah Amir Sarifuddin dari Jong Batam. Nah, jadi itu terbentuk panitia itu, lalu kemudian dilakukanlah kongres pemuda ini mendahului kongres PPK itu. Kalau PPK setelah kongres PPK itu kongres pemuda diadakan. Kalau tadi bahwa kongres PPK itu bulan September,
maka yang Kongres Pemuda diadakan pada bulan Oktober. Nah, salah satu yang penting di dalam Kongres Pemuda ini, nah itu yang kita sebut tadi itu, bahwa munculnya suatu putusan Kongres Pemuda itu ya, yang bulan Oktober tahun 28 itu, yang terdiri dari ikrar ya, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dalam hal ini bangsa Indonesia dan juga bahasa Indonesia. Nah, di sini sebenarnya kenapa udah menggunakan bahasa Indonesia itu karena memang di luar sudah digunakan bahasa Melayu yang dulu itu sudah secara umum orang sudah menyebutnya bahasa Indonesia. Jadi diadopsilah di dalam kongres ini bahasa yang digunakan apa salah satu isi dari ikrar itu bahasa persatuan itu yaitu bahasa Indonesia. Jadi seperti itulah awal mula nama bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Jadi boleh dikatakan di sini secara formal baru di Kongres Pemuda tahun 28 itu nama bahasa Indonesia itu diformalkan. Walaupun sebenarnya nama bahasa Indonesia itu sudah ada sebelum Kongres yang sudah dibicarakan orang secara umum. Nah, itulah kira-kira mengenai latar belakang mengenai nama bahasa Indonesia. Nah, kemudian karena ini juga seperti di awal tadi kan sudah dikatakan dalam rangka bulan hari perayaan Sumpah Pemuda, mungkin juga perlu juga dibicarakan bagaimana sejarah Kongres Pemuda tahun 26 sebagai satu topik dan Kongres Pemuda tahun 28 sebagai topik yang lain supaya berkenaan tadi. Kalau kita membicarakan sebelumnya nama Indonesia, sekarang bahasa Indonesia mungkin relevansinya di dalam bulan Sumpah Pemuda yang sekarang ini mungkin perlu membicarakan secara khusus bagaimana sejarah Sumpah Pemuda tahun 26 dan juga bagaimana sejarah Kongres Pemuda tahun 28. Saya kira mungkin itu sekedar untuk riwayat